Lemparan Arhan merupakan serangan paling mematikan. Lemparan jauhnya terus memakan korban dan seperti menjadi rutinitas dalam gol-gol yang dicetak timnas Indonesia belakangan ini. Yang teranyar, Arhan berhasil memporak-porandakan pertahanan lawan saat melawan Jordania. Arhan kembali mencuri perhatian. Kini pelatih Korea Selatan menyebut Pratama Arhan adalah pemain gila yang akan mereka lawan di babak 8 besar. Lemparan ke dalam inilah yang membuat pelatih Korea ketar-ketir karena lebih berbahaya dan lebih berpeluang untuk mencetak gol. Kami memang sudah mengetahui pemain Indonesia yang bagus dalam melakukan lemparan ke dalam, tapi itu sangat sulit untuk diantisipasi pemain kami. Semua tinggi sama seperti pemain Indonesia, tapi aku sudah melakukan dan tahu cara untuk menghadangnya. Ungkap pelatih yang pernah bermain bersama Shin Tae-yong di timnas Korea Selatan itu. Garuda Muda memastikan diri lolos ke 8 besar sekaligus mengubur mimpi Jordania yang harus tersingkir. Salah satu pemain kunci yang tampil impresif adalah Arhan. Bahkan dengan ciri khas lemparan jauhnya, Arhan sangat sering membahayakan pertahanan Jordan. Marcelino Ferdinand melakukan selebrasi setelah Indonesia mencetak gol ke gawang Jordania. Lemparan jauh Arhan pada akhirnya membuahkan assist dari sisi kanan pertahanan Jordan. Arhan melakukan lemparan jauh yang langsung disambut Komang Teguh lewat sundulan. Kiper Jordan hanya terdiam karena sudah melakukan penyelamatan. Penampilan impresif Arhan membuat salah satu ahli strategi Eropa, Ben Griffith, menyoroti permainannya. Bahkan Ben menyebut klub Eropa perlu merekrut Arhan karena lemparan jauhnya sangat mematikan. Bukan tanpa alasan, dalam laga melawan Jordan, lemparan ke dalam Arhan kembali membuahkan gol. Pada menit ke-86, lemparan mematikan Arhan sukses dikonversi Komang Teguh menjadi gol. Keunggulan Indonesia pun bertambah menjadi 4-1 dan skor ini bertahan hingga peluit panjang. Menariknya, komentator dari Live Sport TV itu memuji Arhan. Sang komentator menganalogikan lemparannya sebagai peluncuran rudal. Beberapa tim di Conference League perlu membawa Pratama Arhan ke Eropa karena lemparan jauh yang mematikan miliknya. Assist throw-in hari ini, ungkapnya. Dalam statistik Arhan yang ditampilkan Ben Griffiths lewat Opta, Pratama Arhan total telah melakukan 22 operan. 18 diantaranya sukses dari sisi bertahan. Arhan juga melakukan 4 kali ball recovery, 3 clearance, dan 1 tackle. Bukan kali pertama lemparan Arhan menarik perhatian pihak Eropa. Sejak kedatangannya, Shin Tae-yong telah berkontribusi besar bagi Indonesia. Baru-baru ini ia membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia. Saat ini Shin Tae-yong memang masih terikat kontrak dengan Indonesia. Meski belum berakhir, ada sejumlah alasan yang menjadikannya layak mendapatkan perpanjangan kontrak. Berikut diantaranya, prestasi nyata yang ditunjukkan oleh Shin Tae-yong memang belum mempersembahkan gelar atau trofi dari turnamen prestisius bagi Indonesia. Walau begitu, juru taktik asal Korsel ini menggantinya dengan pencapaian-pencapaian yang membanggakan yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Kesampingkan ranking FIFA yang melesat, Shin Tae-yong sebelumnya sukses membawa Indonesia menembus putaran final Piala Asia dan mencapai babak 16 besar. Selain itu, skuad Garuda juga masih menjaga asa untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Terbaru, Shin Tae-yong membawa Indonesia U23 melenggang menuju babak 8 besar. Berjumpa Korea Selatan U23, Garuda Muda juga berpeluang meraih kemenangan untuk melaju ke fase berikutnya. Membawa perubahan besar, Shin Tae-yong membawa perubahan signifikan bagi Indonesia sejak kedatangannya. Perlahan tapi pasti, keberadaannya dalam tim telah membuat Indonesia terus berkembang. Jika membandingkan kondisi Indonesia sebelum kedatangannya, penggemar tentu tahu sejauh mana perbedaannya. Bersama Shin Tae-yong, Indonesia sudah banyak berubah. Tak sebatas soal skema atau pola permainan yang lebih menarik, namun juga aspek lain seperti ketahanan fisik hingga mentalitas para pemain. Jika tak ingin kehilangan momentum perubahan besar ini, PSSI wajib mempertahankan kontrak Shin Tae-yong secepat-cepatnya. Sudah terlanjur dicintai penggemar Indonesia. Para penggemar Indonesia sangat mencintai keberadaan Shin Tae-yong. Alasannya tentu tak lain karena Shin Tae-yong dianggap menjadi sosok yang sudah membawa perubahan signifikan. Berbekal hasil yang didapat belakangan ini, tingkat kepercayaan penggemar timnas Indonesia terhadap Shin Tae-yong semakin tinggi. Takutnya apabila PSSI tak kunjung memperbarui kontraknya, dapat terjadi gelombang protes dari para penggemar. Berkaca tetangga melihat sederet hasil yang didapat Shin Tae-yong belakangan ini, rasanya PSSI sudah tak punya alasan untuk tidak memperbaharui kontrak juru taktik asal Korsel ini. Terlebih mereka juga harus mempertimbangkan berbagai dampak buruk jika nekat memutuskan mengganti Shin Tae-yong. Saat ini, Shin Tae-yong sedang berproses dengan timnas Indonesia. Kabar baiknya, progres yang dijalankan sudah menuju ke arah yang cukup baik. Jika nekat ingin melakukan pergantian, PSSI mungkin harus melihat kondisi tim lain, misalnya Vietnam. Sebelumnya Vietnam sangat kuat ketika dinahkodai oleh Park Hang-seo.